Saudara-saudara, ini tidak boleh kita ngomong. Kita ngomong dibenci, kita nasihat dianti. Mulutnya Salim itu terlalu gatal. Orang perempuan dikatai, wah saya katai sampai legrek engkau, saudara-saudara. Kalau engkau tidak insaf, wajib kita katai. Naam, saya tidak berkatakan fulan wala fulana. Bil ijmal saya katakan, ini yang engkau rasa, ini yang engkau lihat, engkau punya banat. Dulu bangsa Tionghoa tak lihat perempuan Arabiah kayak apa. Kepingin lihat perempuan Arabiah tidak lihat. Hakadang Indonesia dulu tidak lihat. Sekarang dia orang sudah berkata, telek wong Arab gampang oleh katanya. Ini saudara-saudara. Kenapa itu saudara-saudara? Engkau teledor, engkau yang menanggung jawab. Anak-anakmu tidak dikasih malu, tidak dididik dalam agama. Al-ayatul Qur'aniyah yang mempertahankan di dalam agama seolah-olah tidak ada. Qulil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna wal qawa'idu minan nisa'il lati la yarjuna nikahan ila akhiril ayat. Ini ayat penuh sekali yang menyuruh perempuan berhijab. Bukan maknanya hijab itu bergok, tapi hijab itu iltizam hijab. Tinggal dalam rumah. Perempuan tidak diizinkan keluar, melainkan kepentingan syara, kematian, melihat pemiliknya sakit. Itu yang diizinkan dalam agama. Malah dibatas, tidak dibolehkan dengan terjinazah, tidak dibolehkan perempuan tatazawar min ghairi syara'. Itu dilarang oleh agama. Diikat keluarnya perempuan harus dengan muhrimnya. Nabi berkata di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin kharajat min baitiha bi ghairi idni zawjiha la'anat 'alaiha malaikatus sama'. Bila seorang perempuan keluar dari rumahnya tanpa izin lakinya, dilaknat oleh ialah malaikat selangkah-langkahnya. Saudara-saudara, insaflah engkau. Jangan engkau tinggal demikian. Malah yang merusak kita punya bangsa kita, yang menghancurkan kita punya bangsa kita. Musajji'hunna ilal khuruj, musajji'na ilal dans. Tiap-tiap para pemuda bawa bininya diajari dansa di rumah-rumahnya dengan pekap diajari dansa. Sudah bisa di rumah, ojol dia dasar di dodondoro sana na'udzubillah. Ini semua munkarat yang ada di dalam rumah tangga. Apa kamu mungkir? Kamu tidak percaya? Kamu menyangkal? Saya tunjukkan di matamu satu persatuan, saudara-saudara. Dari kerana inilah engkau insaf, engkau rujuk, pikirkan nasibmu. Abaukum bekraya mutun. Bapak-bapakmu ini besok bakal mati. Kalau mereka sudah mati, ini tola'ah jadinya. Lebih bahayanya daripada yang akan datang. Nahnu gassahna minkum. Kita sudah teriak daripada kamu sekarang. Walakin nahsibukum khair minalladzi baidiun, saudara-saudara. Tetapi tidak boleh dibiar, harus dididik yang baik. Jangan kamu teriak Kristen, jangan kau teriak puja, itu mencari tidak salah. Kamu yang mendekat kepada mereka. Garrabtum auladakum ilaihim. Kamu yang mendekatkan anakmu ke situ. Nabi berkata, "Faman hama haumal hima yushaku an yaqra'a fil hima." Barang siapa berdekat kepada sumur dan sumber, bakal kecebur di mana sumur itu. Itu sudah sah, tidak dapat disangkal lagi. Kemudian adabnya Rasulullah tidak ada. Perempuan sudah tidak tahu takut, berani menentang lakinya. Laki-laki tidak memenuhi kewajibannya perempuannya. Laki-laki sudah kerja di dalam maksiat, pulang pemuda pagi keluar, nanti pukul 12 pulang kepada bininya. Tempo-tempo pulang pukul 3 sudah mendem, sudah mabuk, mengaku dirinya keluarga Rasulullah, wal khamr cap kris di dalam kantongnya. Ini semua munkarat, dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu ingat Nabi berkata dalam Quran, ya nisa'an nabi lasunna ka ahadin minan nisa. Kalau seorang dari keluarga berbuat maksiat, didobel Tuhan azabnya daripada yang lain. Dari itu kita harus ingat, jangan kita banggakan nahnu min sulalati fulan wa fulan, amalnya ditinggalkan. Zainah Rasulullah berkata, ya Fatimah binti Muhammadin alaiki binafsiki, ya bani Abdul Muttalib alaikum bi anfusikum walan aghni ankum yaumal qiyamati syai'a. La ya'tiyan nasu yaumal qiyamati bi a'malihim fata'tunani bi a'madat fata'tunani bi ansabikum ala ru'usikum fataquluna nahnu alu Muhammad. Dari karena ini saudara-saudara, insaf, kalau kita tidak diaku sama Rasulullah kita rugi. Ini nasihat lillah wa li rasulih. Ikuti adabun Nabi, kita cintai Nabi, kita hargakan Nabi, ikuti hadisnya,
ikuti harakatnya, ikuti sakanatnya. Cinta kepada Nabi tidak cukup hanya cinta kepada gaumih wa gaumuhu Arab, kerana bughdul Arab kufrun, ahibbul Arab li salasin, li'anni Arabi wal Quran Arabi. Tidak cukup hubbul Arab, hubbu ahlul bait. Nabi berkata, "Lau anna ar-rajula shalla wa sama baina ar-rukni wal maqam, famata yabghadu ahla baiti adkhalahum Allahu an-nar." Tidak cukup mahabbah ahlul bait, mahabbah diri kita, wa mahabbatul ulama, cintai kepada ulama-ulama. Kakek saya Al-Habib Salim bin Jindan cerita Habib Abu Bakar itu kalau datang ke Jakarta nggak pernah absen, selalu datang ke Kuitang, selalu berkunjung kepada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kakek saya juga Al-Habib Salim bin Jindan itu beliau mendapatkan ijazah secara khusus daripada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf, sampai beliau ceritakan di dalam tulisannya, di dalam catatannya, Al-Habib Salim bilang, saya pernah berdakwah, masa itu belum ada pesawat terbang, dakwah di Makassar beberapa bulan, itu sampai 6 bulan, 7 bulan. Satu kali kata Habib Salim Jindan, saya mimpi, saya melihat Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam mimpi saya, ya, saya minta doa sama Imam Ali bin Abi Thalib. Saya bilang kepada Imam Ali, ya Imam, ya Amirul Mukminin, ya doakan saya biar saya dapat keberkahan, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus Habib Salim cerita, saat itu dalam mimpi Imam Ali bin Abi Thalib bilang kepada saya, katanya, ya waladi Salim, ketahuilah saya, katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tidak melihat sesuatu amalan yang lebih cepat membawa seseorang mendapat keridhaan Allah daripada memperbanyak salawat serta salam kepada Rasulullah SAW. Karena itu engkau perbanyaklah salawat kepada Rasulullah SAW. Terus Habib bilang, kalau gitu ajarin saya salawatnya. Diajarin sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Habis diajarin, Habib bilang, kasih saya ijazah. Begitu. Ali bin Abi Thalib bilang, saya ijazahkan kamu, tetapi juga engkau minta ijazah kepada Habib Abu Bakar Gresik. Ini dalam mimpi. Sebab beliau itu, katanya Sayyidina Ali, ini dalam mimpi nih, Habib Salim yang mimpi, beliau itu saat ini adalah pemimpin para aulia di zamannya. Udah, Habib bangun dari tidurnya. Habib bilang, saya masih berdakwah di Makassar itu, di Sulawesi, 4 bulan setelah mimpi itu. Setelah 4 bulan saya pulang ke Surabaya, masih zaman beliau tinggal di Surabaya, naik kapal laut. Begitu sampai sehari di Surabaya, ya, saya niat pengen pergi ke Gresik nemuin Habib Abu Bakar. Kebetulan satu hari itu Habib Abu Bakar kan hari Jumat ada Rauhah, baca Ihya. Hari itu sebelum hari Jumat, sekitar hari Rabu atau Kamis, Habib lagi keluar dari rumahnya itu di Surabaya, pengen pergi ke warung atau kemana. Di tengah jalan di Sasak, ya ngelihat Habib Abu Bakar naik beca, lagi turun dari beca mau ke Margi. Begitu turun, Habib Salim nyamperin. Begitu disamperin, Habib Abu Bakar turun, Habib Abu Bakar nengok, ya Salim, ya bukan di sini minta ijazahnya, datang ke Gresik seperti Imam Ali bin Abi Thalib nyuruh ente. Kaget Habib Salim, dikasyaf duluan sama Habib Abu Bakar. Habib Salim bilang, Habib Abu Bakar, iya, ana emang udah niat mau pergi ke Gresik minta ijazah, cuman sekarang engkau datang kemari nggak enak, kalau nggak pantas kalau saya nggak cium tangan. Habib Abu Bakar bilang, ini sekarang cium tangannya yang biasa aja. Tapi entar di Gresik anda bakal kasih yang banyak, katanya Habib Bakar. Tapi aulia wa salihin itu dikatakan jumlah yang tidak terkenal jauh lebih besar dan lebih banyak dibandingkan aulia yang terkenal. Yang disebut sebagai wali mastur. Ada namanya walil masyhur, ada namanya walil mastur. Wali-wali yang masyhur yang terkenal itu jumlahnya sedikit, akan tetapi yang mastur itu jauh lebih banyak. Dan kita nggak tahu. Oleh sebab itu pentingnya mempunyai sifat husnudzan kepada siapapun. Karena kita nggak tahu siapa di antara kita yang di sini mungkin ada yang wali, atau mungkin di pinggir-pinggir jalan orang tukang minta-minta dia yang wali. Gal Al-Habib Hasan bin Abdullah Syadhili, abang daripada Habib Salim bin Abdullah Syadhili, itu beliau pernah bilang, di Suk Tarim, di pasarnya kota Tarim, itu setiap hari minimal 200 aulia yang keliaran. Itu di pasarnya, kata beliau Habib Hasan. Bayangkan kalau di masjidnya, kalau di musallanya, kalau di tempat-tempat ibadahnya, di pasarnya saja yang kita tahu, pasar itu adalah abghadul bilad ilallah. Tempat yang paling dibenci oleh Allah, itu ada 200 wali keliaran. Sampai pernah dikatakan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, kakeknya Habib Jindan. Itu Habib Salim pernah waktu ziarah ke kota Tarim, beliau ya lagi sore-sore duduk di depan masjid Jami'.
Jadi masjid Jami itu ada kayak pelatarannya sedikit di luar. Duduk-duduk, kebetulan masjid Jami ini di pasar Kota Tarim. Di pasarnya Kota Tarim. Sambil beliau pakai habuah itu, kayak habuah duduk-duduk, manggang tasbih yang jumlahnya 100. Niatnya apa? Aku mau ngitung-hitung lah, iseng lah, mau ngitung-hitung jumlah wali yang lewat-lewat ini di Kota Tarim. Nampak orang bersorban, baju jubah. Oh ini dari wajahnya nampak wali. Hitung 1. Nampak lagi lewat, hitung 2. Nampak lagi lewat 3. Hitung terus sampai udah mulai banyak. Ada yang lewat orang tua, kakek-kakek bajunya compang-camping, pegang tongkat, ya kayak pengemis. Terus lewat dalam hati Habib Salim ngomong dalam hati. Oh, ini bukan wali, nggak dihitung, nggak masuk hitungan. Kata orang tua itu bilang, bang, kenapa saya nggak masuk hitungan? Kenapa saya nggak masuk hitungan? Apa saya nggak dianggap wali? Padahal nggak tahu Habib Salim ini cuma dia sendiri dalam hati yang tahu, yang kerjaan dia menghitung wali. Nggak ada yang tahu. Walihada kata Habib Salim, khalas aku lepas, semuanya wali di sini. Daripada salah-salah semuanya wali. Salah satu karamat Salim bin Jindan, bilanya sidin badabat, orang kada kau menjawab lagi. Jawaban sidin tak, lalu takoni orang. Bib, pian itu bila orang bertakun membantah lan pian memberi jawaban karena berdasarkan dalil nang qat'i, orang kada kau menjawab lagi, kada bisa dalil lagi. Kenapa? Jawabannya di atas itu nah sin betulis. Kadang-kadang sin Jadinal Mustafa dihigaku kayak ini jawabannya ada bantuan goibnya sama almarhum Guru Zaini bila sin membuka kitab tak selalu ya. Bada baca hikam tarago adang dulu jasida menulis kayak ini jasida ada aja lalu dato kalampayan dihiga kayak ini cuy kayak ini. Jadi semua orang nang wali Allah Ta'ala tuh ada bisi panca indera nangka 6. Kita nang kada wali ini mengikih di kitabnya pulang bakulat betah malam 2 bongkos rokok habis dine kada dapat masalahnya. Sama roh Guru Saman mulia ujar Guru Sin Qadri, akurnya sama nih bila batakon doi kam masalah kadine kitab tuh mengambil tak. Nah ini kayaknya pakaian Guru Sin Qadri itu pakaian oleh Guru Saman mulia, pakaian oleh Mas Liah Umar Guru Zaini. Nah ini masalahnya nah saban kalian macam itu mana jadi kenapa kamu andak cap tak terbuka anu jadi kayak Dato Kalampayan datang bukakan sini bintangannya ini bacaannya kan ada bantuan goib, ada arwah Guru Sarunya Abdan bila mau tamar NU sidin kada umpat lalu NU tuh mandak dibangil dulu anyar karena ke Jawa Timur kumpulkan masalah kitab tuh di kamar kitab, ada masalah kitabnya besorong. Nah di kitabnya ambil tak selalu ya. Nah, ini salah satu daripada karamat orang nang mendapat berkat daripada Allah, orang nang dikasihi Allah. Termasuk guru kita bersama yaitu Guru Zaini Gani. Kayak itu cara sidin tawadu orangnya dan waro. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyangkan umur kita dalam berbuat taat, dijadikan Allah Ta'ala kita hambanya yang takwa dan dimasukkannya di dalam golongan hamba-hambanya yang takwa, dikabulkan Allah Ta'ala segala hajat sempurna, segala hajat urusan dunia dan akhirat, husnul khotimah indal maut, dan masuk surga bi ghairi hisab. Ala hadhihi niyat al-Fatihah.